Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori kontrak dan tindakan kolektif. Dari kelompok 4 sendiri beranggotakan 4 anggota, yakni yang pertama saya sendiri, Nagila Alfirohmah, dan yang kedua adalah Khairul Anam, yang ketiga adalah Duri Khairiyah, dan yang terakhir adalah Siti Khairiyah. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dan informasi asimetris. Dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, basis dari unit analisis kontrak atau transaksi tunggal antara dua pihak yang melakukan hubungan ekonomi. Kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain. Tentunya dengan konsekuensi adanya tindakan balasan atau pembayaran. Tindakan untuk membuat kontrak tersebut secara umum dilakukan berdasarkan tingkat pengamatan yang berbeda pada titik waktu yang tidak sama dan juga berdasarkan derajat timbal balik yang berlainan. Bahkan hubungan kontrak itu sendiri mempunyai perbedaan terhadap kesinambungannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe kontrak dalam kegiatan ekonomi. Di sini ada 3 teori. Yang pertama teori agensi, yang kedua teori kesepakatan otomatis, dan yang ketiga teori kontrak relasional. Teori agen terdapat 2 pelaku yang berhubungan, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melayani kebutuhan prinsipal. Dalam hal ini terdapat informasi asimetris, di mana prinsipal tidak mengamati secara langsung tindakan agen, dan agen membuat beberapa pengamatan yang tidak dilakukan prinsipal. Dan yang kedua, teori kesepakatan otomatis. Tidak seluruh hubungan atau pertukaran dapat ditegakkan secara hukum. Hukum memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pelaku ekonomi. Oleh karena itu, hukuman itu sendiri tidak sempurna, dan informasi yang relevan dapat saja tidak diverifikasi oleh pengadilan. Dan yang ketiga adalah teori kontrak relasional. Kontrak ini bisa menghitung keseluruhan ketidakpastian di masa depan, tapi hanya kesepakatan di masa silam. Kontrak ini bersifat implisit, informal, dan tanpa ikatan. Maka penegakan otomatis pada kontrak ini berperan penting. Seringkali ditemui pada struktur hubungan transaksi yang longgar. Pemecahan masalah jenis kontrak ini seringkali diselesaikan melalui kerjasama dan pemaksaan atau koerasi, dan bukan melalui pengadilan. Kemudian mekanisme penegakan dan instrumen ekstralegal. Yang pertama adalah jangka waktu atau duration. Hampir semua studi empiris yang dilakukan menunjukkan bahwa jangka waktu sangat berhubungan erat dengan atribut dari transaksi. Oleh karena itu, jangka waktu juga menggambarkan komitmen dari para mitra. Kemudian yang kedua ada derajat kelengkapan. Derajat kelengkapan merupakan hal-hal yang mencakup variabel-variabel, harga, kualitas, aturan keterlambatan atau delay, dan penalti. Dari beberapa studi juga menunjukkan bahwa derajat kelengkapan kontrak akan meningkat seiring dengan spesifikasi aset dan menurun bersamaan dengan ketidakpastian. Kemudian yang ketiga ada kontrak bersinggungan dengan insentif. Di sini hanya terdapat sedikit jenis mekanisme intensif. Nah, mekanisme intensif itu sendiri instrumen yang penting dalam pengawasan penataan uang. Jenis-jenis mekanisme insentif juga ada 2. Yang pertama insentif fiskal, dan yang kedua adalah non fiskal. Kemudian yang terakhir ada prosedur penegakan berhubungan dengan mitra untuk tujuan yang saling menguntungkan. Nah, berkaitan dengan aspek penegakan dalam masyarakat yang kelembagaan penegakannya tidak berjalan dengan baik antara individu dan perusahaan, cenderung menghindari membuat kesepakatan yang kompleks, yakni penegakannya tidak secara otomatis. Selanjutnya, teori tindakan kolektif dan free riders. Teori tindakan kolektif pertama kali diformulasikan oleh Manjur Olson, khususnya saat mengupas masalah kelompok-kelompok kepentingan.
Teori ini sangat berguna untuk mengatasi masalah free riders dan menjadi solusi bagi pengelolaan sumber daya bersama atau penyediaan barang-barang publik. Dalam posisi ini, tindakan kolektif bisa menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah free riders, tetapi dapat pula tindakan kolektif sebagai sumber munculnya free riders. Pertama, mereka yang dirugikan dari keberadaan free riders menggalang kekuatan yang berujung kepada tindakan kolektif, misalnya melakukan eksklusi terhadap free riders tersebut. Yang kedua, tindakan kolektif yang didesain secara kurang lengkap atau tidak matang, itu peluangnya sangat besar untuk menciptakan free riders baru, misalnya ketidakjelasan aturan main tentang hukuman dan insentif. Nah, selanjutnya pilihan rasional dan tindakan komunikatif. Menurut Miller, terdapat dua pendekatan dalam teori pilihan rasional, yakni pendekatan kuat dan pendekatan lemah. Jika dalam pendekatan kuat diandaikan hambatan sosial dan kelembagaan sebagai pemicu munculnya tindakan rasional. Sebaliknya, jika dalam pendekatan lemah, hambatan sosial dan kelembagaan lahir akibat pertarungan rasional antara individu yang berupaya memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Nah, jika pendekatan kuat ini disepakati sebagai sebab munculnya tindakan rasional, maka menurut Miller terdapat 3 solusi internal. Yang pertama, perlunya solusi internal yang kuat dengan asumsi tidak ada perubahan dalam keyakinan dan preferensi terhadap problem free riders. Denardo mengidentifikasi 2 kemungkinan. Yang pertama, individu terlalu percaya terhadap pentingnya partisipasi mereka dalam tindakan kolektif. Dan yang kedua, sensitivitas kepuasan dan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang membuat kegunaan partisipasi berdampak positif terhadap pencapaian tindakan. Selanjutnya yang kedua, yaitu mengabaikan pentingnya isu-isu politik dalam memotivasi orang-orang untuk berpartisipasi. Yang ketiga, menurut Taylor dan Elser, perlunya memunculkan kerjasama kondisional yang saling menguntungkan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai studi kasus tentang teori kontrak dan tindakan kolektif. Dari kelompok 4 sendiri mengambil studi kasus tentang permasalahan yang terjadi pada PT Freeport, di mana telah diketahui bahwa pekerja dari PT Freeport telah melakukan aksi mogok kerja, di mana ini dilatar belakangi oleh diskriminasi gaji yang diterima oleh pekerja PT Freeport yang berasal dari Indonesia, di mana pekerja PT Freeport yang berasal dari Indonesia memiliki gaji yang relatif lebih rendah atau menerima gaji yang relatif lebih rendah daripada pekerja PT Freeport yang berasal dari luar negeri. Padahal mereka sama-sama memiliki posisi yang sama atau tanggung jawab yang sama di perusahaan. Seharusnya mereka sama-sama menerima gaji dengan nominal yang sama, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Hal inilah yang menimbulkan gejolak atau emosi para pekerja sehingga mereka menuntut keadilan dengan melakukan aksi mogok kerja. Untuk menanggapi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja PT Freeport Indonesia, pihak PT Freeport Indonesia telah melakukan komunikasi dengan pekerja atau serikat pekerja Indonesia untuk mengantisipasi ancaman aksi mogok yang dilakukan pekerja. Dan tindakan yang kedua adalah perusahaan PT Freeport Indonesia telah membentuk krisis manajemen komit, yaitu guna menciptakan lingkungan kerja yang damai dan harmonis. PT Freeport Indonesia dan pimpinan SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pun telah membentuk krisis manajemen komit ini dengan harapan agar lingkungan kerja tercipta dengan damai dan tentram serta harmonis. Oke, di sini kami akan mencoba memberikan kesimpulan terkait diskusi kita pada kali ini, yakni tentang teori kontrak dan tindakan kolektif.
Kontrak secara umum merupakan atau menggambarkan kesepakatan satu pelaku dengan pelaku lain yang di mana mereka melakukan kegiatan ekonomi dengan mengharapkan balasan atau konsekuensi berupa pembayaran. Menurut Klein pada 1980, kontrak selalu tidak lengkap karena dua alasan, yakni yang pertama adalah adanya ketidakpastian dan yang kedua adalah kinerja kontrak khusus. Dalam kegiatan ekonomi modern, tipe kontrak dibagi dalam 3 jenis, yakni teori kontrak agen, yang kedua adalah teori kesepakatan otomatis, dan yang ketiga adalah teori kontrak relasional. Oke, selanjutnya terkait tentang tindakan kolektif. Pada dasarnya tindakan kolektif adalah suatu tindakan yang mana tujuannya adalah untuk mencapai tingkat efisiensi pada kegiatan ekonomi yang telah dilakukan. Namun di lain sisi, adanya tindakan kolektif menimbulkan atau memunculkan adanya free rider, yaitu pihak-pihak yang tidak melakukan pembayaran biaya kolektif, namun mereka ikut menikmati benefit dari apa yang dihasilkan dari tindakan kolektif tersebut. Oke, kurang lebih itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita diskusikan materi tentang teori kontrak dan tindakan kolektif ini di kolom Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.